warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pengajaran kita dimulai, mari kita berdoa sesuai keyakinannya. Silakan Mas Faisal memimpin doa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat. Baik, sebelum dimulai Ibu presentasi dulu ya. Siapa yang nggak berangkat? Vita, Bu. Kita, Bu, sama Saiful. Kenapa Vita? Kita izin Kita ada izin. acara. Saiful sakit tenggorokan. Pakai gigi. Oke, terima kasih ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Teks Saya serapnya. hikayat, Bu. Teks hikayat itu apa? Masih ada yang ingat nggak? Teks kemustahilan. Iya, teks hikayat itu teks yang mustahil. Untuk hari ini mau menampilkan Mari Bu, beli ikan atau mari Bu, makan. Ikannya berapa satu kilo, Pak? Ikan nilainya 40.000 aja, udang 80, nilainya 45 saja. Yang mana? Amat, Bang. Nggak kurang. Gak bisa Kak, modal saya mana? Ini kan hasil laut, serius deh, masih seger. Ya udah, kalau begitu saya nggak jadi beli di sini. Lah, kenapa nggak jadi? Saya lu udah capek jelasin, beli dong. Kurangnya berapa? Ikan nila 20 sekilo ya? Ya? Tambahin 8.000 lagi lah, nggak balik modal saya nih. Ya udah, oke, 1 kilo ya. Nah, gitu dong, dikasih bungkus. dari video tadi, apakah tahu kita akan membahas tentang apa? Teks negosiasi. Ya, teks negosiasi itu apa? Ada yang tahu? Tawar-menawar. Minyak, Bu. Kesepakatan dua pihak, Bu. Ya, jadi teks negosiasi itu suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pihak tersebut akan berusaha menyelesaikan perbedaan yang muncul dengan cara berinteraksi dan mencari solusi dengan tidak merugikan satu sama lain. Kemudian, untuk ciri-ciri teks negosiasi, yang pertama itu berupa dialog, tapi terkadang juga ada yang berbentuk sebuah proposal penawaran. Yang kedua, ada lawan yang bisa diajak dialog. Kemudian yang ketiga berupa kegiatan komunikasi, baik secara tertulis ataupun lisan, langsung maupun tidak langsung. Kemudian ciri yang keempat itu munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara kedua belah pihak. Ciri yang terakhir, tujuan akhir dari negosiasi adalah mendapat kesepakatan. Kemudian struktur teks negosiasi. Yang pertama itu ada pembuka. Orientasi. Orientasi itu pembuka berisi salam, sapaan untuk memulai negosiasi. Struktur yang kedua itu ada permintaan. Artinya hal yang akan dirundingkan, misalnya ibu ingin membeli sayur. Kemudian pemenuhan itu kesanggupan dari suatu pihak. Misalnya pedagang memiliki sayur yang dibutuhkan oleh ibu. Yang keempat itu ada penawaran, yaitu proses perundingan.
setuju dengan harga yang terlalu mahal sehingga ingin diturunkan, mengajukan penawaran seperti itu. Yang kelima itu ada persetujuan, kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya ibu dan penjual sama-sama setuju dengan harga yang telah ditentukan. Yang keenam itu ada penutup, yaitu kata terima kasih atau ucapan salam. Kemudian kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama itu ada bahasa persuasif untuk membujuk atau menarik perhatian. Ada yang tahu contoh persuasif itu seperti apa? Mengajak. Ya, mengajak. Contohnya, saya tidak jadi belanja kalau harga barangnya itu tidak dikurangi. Nah, makna tersirat dari tuturan tersebut itu pembeli meminta penjual untuk menurunkan harga. Yang kedua itu kalimat deklaratif untuk memberikan informasi terkait suatu hal. Contohnya, contoh tuturannya itu seperti ini. Di tempat lain harganya bisa lebih mahal, Pak. Ini sudah paling murah. Jadi Bapak tidak akan rugi beli di sini. Terus yang ketiga itu ada kesantunan bahasa ditujukan supaya terjadi komunikasi yang baik sehingga proses negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak dapat terjadi dengan lancar. Yang keempat itu ada pronomina persona, suatu bentuk kata ganti yang akan menggantikan nomina ataupun frasa nomina. Contohnya kalau pronomina persona tunggal itu saya, kamu, aku, seperti itu. Kemudian untuk pronomina persona jamak itu ada mereka, kami, kita, seperti itu. Kemudian kaidah kebahasaan yang kelima itu kalimat langsung, bentuk kalimat yang menirukan ucapan yang diutarakan oleh orang lain. Nah, ciri dari kalimat langsung ada yang tahu dengan tanda baca apa? Tanda petik dong. Nah, kalimat langsung itu tandanya tanda petik. Kemudian tujuan teks negosiasi itu ada 3. Yang pertama itu untuk memperoleh kesepakatan yang di dalamnya terkandung beberapa kesamaan seperti saling mengerti dan saling setuju. Yang kedua itu ada dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemudian tujuan yang ketiga itu pihak yang dilakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikenal dengan istilah win-win solution. Dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Belum. Jika tidak, kita berdiskusi berkelompok.
kita bahas bareng-bareng aja ya. Nomor 1, siapakah kedua belah pihak yang terlibat dan apa kepentingan tiap-tiap pihak dalam teks di atas? Siapa yang bisa? Ya, Mbak Nada. Penjual dan pembeli, Bu. Pembeli itu membeli barang dan mengajukan negosiasi. Iya. Kemudian penjual menawarkan barang. Baik, betul ya. Untuk nomor 2, siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut? Siapa yang bisa? Pembeli. Betul. Nomor 3, berdasarkan teks tersebut, apakah terdapat kegiatan tawar-menawar antara kedua belah pihak? Jelaskan. Siapa yang bisa? Kalau nggak bisa, Ibu tunjuk. Ya, Mbak Indi, nomor 3. Terdapat kegiatan tawar-menawar. Pembeli meminta diskon kepada penjual, Bu. Itu. Iya. Ya, betul. Betul. Nomor 4, apa kepentingan atau permintaan dari pihak pembeli? Ya, Mbak Itang. Ya apa, Bu? Nomor 4. Oh, kepentingannya itu menawar diskon, Bu. Ya, betul. Nomor 5, menurut kalian apakah permintaan yang disampaikan dengan alasan-alasan yang tepat? Jelaskan. Siapa yang bisa? Yo, Mas Faisal nomor 5. Tadi mengerjakan enggak? Mengerjakan, Bu. Oh ya, ya nomor 5. Menurut kalian apakah permintaan itu total? Iya. Karena lebih banyak dan perlu potongan harga, Bu. Apanya yang banyak? Barangnya, Bu. Barang yang apa? Kita yang beli itu banyak, jadi Iya. kita pengen potongan diskon biar murah. Oh iya, betul. Nomor 6, apakah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak? Jelaskan apa kesepakatannya. Yuk Mas Hanifah nomor 6. Jangan ngelamun dong. Ya, nomor satu terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli gitu, Bu. Jadi Iya, kesepakatannya itu diskon sebanyak 30%. iya betul. Yang terakhir, menurut kalian apakah kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua belah pihak? Jelaskan. Yuk Mbak Ervina nomor 7. Menguntungkan kedua belah pihak. Pihak pembeli mendapat diskon. Pihak penjual mendapatkan keuntungan berupa pembeli tersebut akan membeli lagi. Iya betul. Jadi udah bisa semua dikumpulkan ya. Ya, Bu. Kerjaannya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya untuk PR ya, untuk PR-nya itu kalian mencari teks negosiasi seperti ini. Nanti strukturnya kalian analisis dan pertanyaannya nanti Ibu kasih seperti ini lagi ya. Baik. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi hari ini kita belajar pengertian teks negosiasi. Ya, apa itu pengertiannya? Bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Lalu kita belajar ciri-ciri teks negosiasi. Itu berupa dialog, ada lawan yang bisa diajak dialog, berupa kegiatan komunikasi. Lalu ada proses negosiasi dan tujuan dari negosiasi. Lalu ada struktur teks negosiasi. Yang pertama itu orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penuh. Ya, betul. Terima kasih ya. Oke, sebelum Ibu tutup pada pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.